jendela awal dari Photoshop, tentu kita dihadapkan banyak sekali gitu kan. Nah, sebenarnya tidak semua harus dipahami dalam Photoshop gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu pada teman-teman. Ya, ini khusus buat teman-teman yang belum paham aja gitu terkait tampilan Photoshop dan tools gitu. Tools bahasa lainnya apa sih? Ya, perangkat-perangkatnya lah gitu. Jadi kita langsung saya buka Adobe Photoshop gitu. Nah, ini di sini saya pakai Adobe Photoshop 2017 gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman ada pakai yang seri terbaru ya kurang lebih hampir sama sih. Kecuali belum CC gitu, Adobe seri CC gitu kan. Nah, itu berbeda. Dulu saya pakai mulai Adobe CS2 gitu, CS2, CS3, CS4 nggak pernah sih, CS6 gitu. Tapi yang lebih enak kalau buat ngedit foto yang banyak gitu, tampilan banyak, itu tabnya itu enakan di CS2 gitu. CS2, CS3 itu belum terlalu gimana ya tampilannya. Ya, kalau yang sekarang kan kalau kita kasih masuk foto gitu udah numpuk banyak sekali, kayak tabnya banyak sekali, jadi aneh kelihatan, agak bingung. Oke, kita langsung masuk saja ya. Kalau Adobe CC pasti kalau langsung masuk ya pasti langsung ada menu create gitu, create buat baru atau off, gimana gitu mau buka gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan di sini pakai di workspace-nya gitu. Mau langsung 3D, motion, painting, fotografi, kita pakai essential aja lah. Nah, di sini ketika teman-teman masuk di jendela awal dari Photoshop, tentu kita dihadapkan banyak sekali gitu kan. Nah, sebenarnya tidak semua harus dipahami dalam Photoshop gitu. Jadi cukup yang ingin dipakai saja gitu, nggak semua mau dipakai, karena kita juga melihat kebutuhan kita apa gitu. Kalau kita cuma ngedit foto ya mungkin tools yang digunakan ya paling layer gitu. Kita masuk buat layer baru, new gitu. Beratnya kalau di artboard ya, nah, ini banyak pilihan template gitu, art, web, mobile, film, and video. Jadi kita pilih aja, sebenarnya bisa bikin juga sendiri sih. Saya kadang kalau bikin apa gitu sesuaikan ukuran sendiri gitu, termasuk resolusi. Nah, resolusi ini semakin besar nih semakin bagus gambarnya gitu, jelas. Tapi kalau semakin kecil biasa makin kabur gitu kan. Makanya usahakan resolusinya ya 300 atau 200. Tapi kalau untuk web sih biasa 72 udah cukup ya, nggak harus sampai besar. Atau mobile juga, film dan video. Jadi khusus kalau kita ingin cetak gitu kan, nah ini butuh resolusi yang besar. Supaya apa? Supaya nanti ketika dicetak, selain mau nyetak foto, nah itu hasilnya jelas gitu, nggak pecah. Nah, masuk ya bikin aja gitu, misalnya ya 20 kali 20 cm, bisa cm atau milimeter ya, sesuaikan gitu mau ukuran apa, atau poin, pixel pixel juga bisa gitu, misalnya kayak gini, pixel resolusinya 300 gitu ya. Nah, ini tetaplah backgroundnya white aja, putih. Nah, kita masuk ke layer gitu, layer awal gitu. Jadi hal-hal yang kita fungsikan yang harus dikenali pertama ya ada ini tombol apa sih namanya, move tool gitu. Terus ada magnetic gitu, ada poligonal lasso tool. Nah, ini fungsinya juga bisa untuk motong gitu, misalnya kayak gini.
bisa digunakan untuk motong klik kanan gitu. Terus feather, misalnya kalau mau dikasih pinggirannya itu apa ya, nggak blur-blur gitu loh. Ini tinggal Ctrl C aja, Ctrl C, jadi bisa gitu. Coba, ini udah terpotong karena nggak kelihatan. Kita masuk ke sini, layer baru, create new layer, terus masuk ke line bucket. Nah tuh ya, diperbesar gitu. Nah kabur pinggirnya kan gitu. Ini untuk foto pasti kelihatan. Nah kita nggak mau fungsikan itu dulu, jadi kita masuk di sini dulu, mengenal fungsinya dulu. Jadi ada move tool, ada lasso tool gitu, polygonal, magnetic gitu, terus ada brush gitu. Oh, quick selection tool gitu, ada magic wand tool. Jadi fungsinya nanti ini bisa kita gunakan misalnya untuk edit foto atau apa. Ini untuk nambah, ini untuk ngurangin gitu. Hampir mirip dengan ini sih sebenarnya gitu. Ada cropping gitu kan, ada slash, jadi jarang digunakan sih yang kayak ini. Paling sering sih crop gitu. Terus ada eyedrop gitu, material eyedropper, jadi jarang dipakai. Paling ya ini aja eyedroppernya yang paling sering gitu kan. Oh, untuk ngecek warnanya ini apa gitu, warnanya apa, misalnya kayak aktif nih, oh ini warnanya apa gitu. Nah di sini maka langsung merah gitu. Saya dulu ya. Nah ini warnanya apa? Oh langsung putih di sini kan, colornya gitu. Ini colornya langsung putih. Oh putih gitu. Itu ada putih di sini. Oh langsung berubah merah gitu kan di sini. Nah ini fungsinya untuk memudahkan kita gitu, untuk pakai gitu. Nah ini ada putih, sini merah, putih, merah. Nah kayak gitu. Terus ada apa nih? Ada patch tool, healing brush gitu, spot healing brush. Jadi fungsinya mirip gimana ya? Kayak clone gitu, cloning gitu, tapi berbeda. Nah ini ada brush tool itu, brush misalnya kita mau ini brush, jadi tinggal pilihan banyak di sini gitu. Menulis misalnya apa gitu, tinggal diatur flow berkembang besar atau kecilnya. Terus opacity, ini untuk memberikan efek kayak mengurangi ketajaman gitu, kayak transparan gitu kan. Ini ada multiply ya bisa, normal juga bisa gitu. Terus ada clone stem gitu. Clone stem ini cara mudahnya juga ya, cara pakainya juga mudah gitu. Tinggal kasih besar, ada tanda apa di bawah tombol plus gitu kan, itu ada tanda kurung pas itu, kurung 3 lupa namanya. Nah itu tombol mudahnya di situ, bisa tekan kanan untuk besar, kiri untuk kecilin gitu. Termasuk juga brush juga bisa kayak gitu, yang brush ini ya, brush besar, kecil gitu. Tuh besar. Ini clone stem, misalnya clone stemnya kasih kecil, jadi tekan ALT, tak gitu, lalu klik di mouse, klik kanan, tak, terus arahkan ke yang mau diubah gitu. Sorry, nah ini kayak gini. Coba, tak. Ya fungsinya bisa untuk manipulasi sih. Terus ada gradient sama bucket tool, ini juga sering dipakai. Gradient tuh dia bikin gradient gitu ya, misalnya dihilangin dulu ya. Bikin create new layer, create new layer. Gradient, gradientnya dia harus ini yang
separuh gitu kan. Terus ini warnanya mau apa gitu, warnanya diganti, coba ganti ini. Nah terus tarik, nah kayak gini, jadinya kayak gini. Opacity-nya juga bisa dikurangin. Nah tuh ya, oke. Selanjutnya ada apa nih, burn tool gitu. Burn tool, ada dot tool, ada sponge tool gitu. Dot tool ini fungsinya gimana, kayak apa sih ya, kasih putih gitu, kasih putih objek gitu, diputihin, misalnya mukanya hitam gitu, diputihin pakai ini dengan klik kanan. Selanjutnya ada burn tool, ini kasih gelap gitu, kasih efek gelap. Nggak kelihatan di sini, saya harus pakai foto baru bisa kelihatan fungsinya. Terus ada sponsnya apa ya, jarang dipakai sih. Terus ada blur tool, ada serpent, ada smooth. Nah ini smooth tool ini kalau teman-teman bikin digital painting misalnya kayak manipulasi foto gitu kan, kasih smooth atau ngalusin apa gitu yang supaya kelihatan realistis gitu. Terus ada teksnya, ini pasti dipakai gitu, karena gambar pasti tidak pernah jauh namanya dari penggunaan teks. Misalnya ingin dikasih judul apa, nah ada pen tool. Pen tool ini buat motong nih, fungsinya sama kayak ini magic tadi temennya, spanglanya gitu. Ada juga yang ini juga gitu. Sebenarnya fungsinya mempermudah ya. Terus ada rectangle gitu. Rectangle ini kita bisa bikin kotak gitu, kayak apa misalnya gini gitu. Jadi semua ada fungsinya gitu. Cuman tidak semua harus digunakan gitu, karena jarang sih kita mau gunakan semua gitu. Ini ada custom shape tool gitu, kita bikin sendiri terus kita masukin di sini gitu, itu bisa gitu. Soalnya apa, jadi ketika nanti mau bikin mau menggunakan langsung bisa diklik aja, klik sini mana yang saya buat tadi gitu kan, bisa juga dimasukin sini preset. Oke, itu tadi fungsi dari apa sini. Selanjutnya ada juga nih, ketika teman-teman misalnya ingin melebarkan atau ingin membuat tampilannya ini lebih lebar gitu, lebih luas tanpa terganggu gitu. Nah kayak gini, teman-teman cukup tekan F aja gitu, F, tombol F di keyboard gitu. Itu bisa juga ini sih, tekan aja. Ada full screen juga gini, misalnya mau melihat projectnya secara lebih jelas atau diperbesar gitu kan. Untuk tombol mudah supaya geraknya mudah gitu, tekan spasi gitu, spasi terus klik kanan tanpa harus ngambil tangan lagi gitu kan, nggak usah. Jadi itu agak lama sih, kecuali udah paham tombol cepatnya gitu. Ini apa sih kalau tangan, W ya, H gitu kan, H terus V gitu, terus apa gitu, T text. Jadi itu yang perlu dipahami. Yang pertama apa ini, apa sih namanya, menu barnya gitu ya. Terus selanjutnya toolsnya di sini. Terus selanjutnya ada bagian di sini nih. Nah ini history ini bekas, bukan bekas sih, menunjukkan aktivitas kita gitu, aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi ketika teman-teman mau undo atau mengembalikan
tampilannya, itu bisa. Misal saya kan tadi buat nih memanjang, garis memanjang, ini bisa dibalikin gitu, balik ini fungsi. Cuman terkadang nggak langsung balik semua gitu. Terkadang ketika kita udah ngedit lama jauh, terus historinya udah lewat banyak gitu ya, cuman history yang ada di sini yang bisa dibalikin, nggak bisa balik langsung dari awal lagi. Kalau mau langsung diklik dari awal berarti udah hilang lagi gitu apa yang udah kita buat gitu. Ya mungkin itu saja sih, simple mudahnya. Nanti kita balik ke pertemuan selanjutnya, dan silakan di komen jika masih ada yang bingung, dan silakan di like kalau memang suka. Kalau nggak suka ya mohon maaf gitu ya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.